Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Katrina dari SMP Negeri 1 Sausu, CGP Parigi Motong. Koneksi antar materi, modul 3.2 A9. Sebagai kesimpulan saya tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yaitu kemampuan manajerial seseorang dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sekolah, baik sumber daya manusia ataupun alam ataupun lingkungan sebagai aset atau kekuatan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung proses belajar mengajar. Cara saya mengimplementasikannya yaitu dalam kelas. 1. Dengan mengidentifikasi aset kekuatan dalam kelas yang dimiliki murid untuk dapat dikembangkan. Kedua, mengelompokkan aset kekuatan tersebut yang ada dalam kelas, baik sarana maupun prasarana yang dimanfaatkan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran. Di sekolah, pertama, mengkomunikasikan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya kepada pimpinan dan rekan sejawat. 2. Melakukan pemetaan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah. 3. Melakukan kolaborasi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah. Sedangkan di masyarakat sekitar sekolah, yang pertama, melakukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitar untuk mendukung dan memajukan proses pembelajaran. 2. Meminta umpan balik dari masyarakat sekitar tentang sumber daya. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu bahwa bila sumber daya atau aset dikelola oleh seorang pendidik dengan tepat, maka tentu berdampak pada hasil belajar murid yang berkualitas pula. Karena pendidik mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah melalui proses pembelajaran bervariasi dan hasil pun lebih baik atau kualitasnya baik. Contoh, dengan mengelola sumber daya lingkungan untuk dijadikan sebagai sumber belajar, seperti belajar lingkungan sekitar. Untuk materi IPS bisa langsung memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti pasar, dengan materi yang ada hubungannya dengan pasar, yaitu pasar setempat, harga, penawaran, permintaan. Murid-murid langsung bisa mengamati dan melihat langsung situasi pasar yang berdekatan dengan sekolah sesuai dengan indikator pencapaian pelajaran dan tugas yang diberikan, dan tentu di bawah pengawasan guru yang bersangkutan. Begitu pula dengan bidang studi lainnya seperti PKN yang ada hubungannya dengan toleransi, biologi dengan memanfaatkan lingkungan alam yang ada, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran seperti di mana mengajak murid berinteraksi langsung, maka tentu pengalaman dan pemahaman mereka akan lebih berkembang karena mendapatkan pengalaman langsung sehingga memberi dampak untuk mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Beberapa contoh hubungan dengan materi lain yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana dikatakan bahwa guru menuntun atau mengasuh anak-anak
untuk bertumbuh dan berkembang dalam potensi-potensi diri menurut kodratnya. Bila dikaitkan dengan modul ini, maka hendaknya seorang pendidik berkolaborasi mendesain pembelajaran yang kontekstual dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki dalam menuntun dan mengarahkan kodrat anak untuk meraih skill atau keterampilan sehingga menjadi murid yang selamat dan berbahagia. Kedua, dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran, di mana seorang pendidik berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah dalam memaksimalkan aset yang berpihak kepada murid. Dalam modul 1.3 tentang visi sekolah dengan penerapan inquiry apresiatif yang dieksekusi melalui Bakja sehingga bisa menggali hal-hal positif sebagai aset yang berbasis kekuatan. Sedangkan dalam modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah diterapkan dan merupakan visi sekolah serta menjadi kesepakatan kelas. Hal ini menjadi salah satu aset yang sangat penting karena merupakan kesepakatan kelas, sehingga diharapkan akan tercipta karakter yang baik demi terwujudnya merdeka belajar. Untuk mendukung dari semua aset tersebut, maka perlu menggali potensi dan karakter murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 2 dan KSE. Untuk itu, dilakukan suatu cara agar mampu memaksimalkan potensi baik yang dimiliki pendidik maupun murid melalui coaching. Dengan hasil coaching ini, maka memudahkan untuk melakukan pemetaan potensi murid sebagai salah satu aset manusia. Antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan modul ini yaitu: yang pertama, sebelum mengikuti pelatihan modul 3.2, pemahaman saya bahwa yang menjadi pemimpin pembelajaran itu adalah kepala sekolah dengan wakil-wakilnya, juga kepala tenaga kependidikan atau KTU. Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja, dan biasanya selalu melihat sesuatu dengan cara pandang negatif. Dalam merancang suatu program, lebih berfokus kepada penyelesaian masalah. Sesudah mengikuti pelatihan modul 3.2, pemikiran saya mulai terbuka bahwa ternyata diriku ini juga seorang pemimpin dalam pembelajaran. Bisa lebih mengetahui secara luas dan mendalam bahwa semua yang ada di sekolah, lingkungan sekitar merupakan aset utama yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, serta menjadi salah satu bagian yang dapat memacu murid untuk berkreasi dalam perwujudan merdeka belajar. Mudah-mudahan dengan pemikiran baru yang saya dapatkan ini, saya bisa membawa perubahan di lingkungan sekolah saya mengajar, terutama dalam memberdayakan aset yang dimiliki sekolah demi terwujudnya merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Paparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.2 A9. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat pagi.